Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menjelaskan aliran Wahabi. Aliran Wahabi dan sebab kerjanya itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafu, dan berbeda pendapat siapa aliran Wahabi. Wahabi itu kepanjangan apa? Yaitu aliran kelompok yang mengikuti alirannya Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi ini mengikuti pemikirannya siapa kemarin? Rasyid Abdul. Pikirannya apa? Di antaranya kemarin itu yang dijelaskan umat Islam itu harus kembali pada ajaran yang murni. Yang murni datang dari Rasulullah. Ijtihad itu tidak perlu. Kata pemikirannya Rasyid itu. Ijtihad itu hanya dibutuhkan di sosial saja, sehingga hasil ijtihad seperti kita Fathul kita itu tidak laku berarti karena karenanya manusia, bukan karenanya Rasul, bukan sabdanya Rasul. Asli juga itu hasil dari pemikirannya ulama. Padahal ulama itu tidak Rasul dan tidak dijamin hasil karyanya itu kebenarannya. Karena itu Muhammad bin Abdul Wahab ini mengikuti pemikirannya siapa? Rasyid. Itu apa? Kembali kepada ajaran yang murni, yang datangnya dari Rasulullah. Dan itu apa? Quran dan hadis. Kalau hukum itu tidak ada di Quran dan hadis, berarti tidak usah. Itu penanya itu siapa? Abdul Wahab. Kemudian Wahabi itu akan dari Abdul Wahab. Abdul Wahab bin Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi. Sehingga sekarang itu terkenal dengan kelompok Wahabi, aliran Wahabi. Itu berarti dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Wa khalafu, dan menyalahi atau berbeda siapa mereka, siapa aliran Wahabi. Pada yang disepakati orang-orang Muslim. Pada yang disepakati orang Muslim. Apa yang disepakati orang Muslim? Yaitu ziarah kubur itu sunnah. Sepakat itu. Tapi menurut kelompok Wahabi, ziarah kubur itu haram atau kelompok salaf. Kalau kelompok salafi
kuburnya wali, ziarah wali songo, kemudian baca talqin, sedekah untuk mayit, itu tetap dianjurkan salafi. Wahabi itu haram. Fima dalam sesuatu dzukira yang disebut apa? Emak. Wa ghairuhu dan lainnya emak. Wa ghairuhu dan lainnya emak. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak sependapat antara salafi dan wahabi. Antaranya jika mayat dipendam ya, dipendam ya, sebelum ditutup dan tangan tidak ada dulu. Kalau ada perbuatan seperti itu berarti itu aliran apa? Salafi, aliran salaf. Berarti NU, ya. Tapi kalau nggak mau diadani, kemudian setelah kuburan diratakan dengan tanah, tidak mau ditalqini, tapi apa bedanya dengan Muhammadiyah? Nanti ada perbedaan, tapi hampir mirip ya antara Muhammadiyah dan kalau Muhammadiyah itu dia tidak sampai mengkafirkan. Kalau dia tak boleh mengkafirkan, musyrikan orang. Ziarah kubur syirik. Kalau ziarah kubur ya tujuannya minta ke kuburan itu. Saya pernah waktu pulang seminggu ya, saya kan seminggu. Senin biasanya saya sebelum kembali ke sini, saya berangkat dari rumah jam 10. Jam 7 biasanya ke pasar yang ada. Waktu saya ziarah ke rumah pemilik ada orang dua ya. Pak pakai songkok, pakai celana, bersujud di makamnya, bersujud, bersolat. Gimana kalau bersujud? Kalau bersujud kepada kuburan. Ke kuburan itu tujuan apa? Tujuan orang ke kuburan itu biasanya kita ingat mati. Kedua, mendoakan ahli kubur. Ya, mendoakan ahli kubur semoga mereka di dalam kubur itu mendapat hikmat selamat dari kubur. Kemudian yang ketiga tujuannya biar kita itu dapat berkah. Berkahnya itu yang memberi berkah siapa? Ya Allah, dengan melalui ziarah ke kubur. Terutama kuburannya Rasulullah SAW. Tapi kalau kelompok Wahabi adalah tidak mau. Tapi kalau kita ya selama tidak minta ke kuburan, tidak apa. Kalau tawassul ke kuburan, kali kubur ke apa? Kubur kelompok salafi. Tawassul itu berarti doa kita pada Allah, tapi tawassulnya melalui kubur itu. Contohnya seperti ini ya Rasulullah. Contohnya seperti ini ya. Allah, ya Allah, saya tawassul dengan Raden Rahmat Sunan Ampel, walinya jenengan ya Allah, kabulkan hajat saya ya Allah. Semoga dalam mencalonkan bupati saya berhasil, banyak yang memilih saya. Itu namanya tawassul, itu tidak apa-apa. Yang tak boleh itu yang minta. Pokoknya yang kita seperti ini, wahai Raden Rahmat Sunan Ampel, saya mencalonkan diri sebagai bupati. Jadikanlah saya bupati, wahai Sunan Ampel. Itu tidak boleh, karena mintanya kepada oleh Sunan. Kalau tawassul kita tawassul kepada orang soleh, atau tawassul dengan amal soleh kita. Kalau tawassul dengan pada amal soleh seperti apa? Ya Allah,
saya berpuasa ya Allah, dengan segala puasa ini kabulkan doa saya ya Allah, semoga sukses berusaha puja dengan amal. Kita di situ ada dalam episode. Kalau tawassul dengan amal yang baik itu dan berhasil. Aqala berkata Ibnu Taimiyah, siapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi, di dalam kitabnya siapa? Nyanyi itu daripada Ibnu Taimiyah. Isi perkataannya, wa idza safara, apabila bepergian siapa orang wa idza safara, apabila bepergian siapa orang li'tiqadihi, karena keyakinannya musafir orang, annaha, sesungguhnya ziarah kubri Nabi, ziarah kuburannya Nabi, sallallahu, semoga memberi rahmat, sallallahu, semoga memberi rahmat Allah sebab Allah alaihi, pada Nabi, wassallama, semoga memberi keselamatan. Perlu cepat gak ya? Betul ya. Santai saja ngertikan itu. Ini kan hatam ini berapa tahun dari dulu. Saya ngaji kitab ini di salah satu berjamaah mulai 2014. Dari 2014 kemarin baru hatam 2014. Berapa kali? 9. Ya, mana itu? Tidak harus hatam sedikit. Ini itu paham betul. Sekiranya sampai turun dari sini itu paham. Dengan isi kitab. Dan nanti boyong dari sini sambian bisa menjawab tantangan-tantangan yang berkaitan dengan aliran. Aliran itu bukan hanya Wahabi saja, dan Marxis yang ramahkan radikal Kristen bisa menjawab itu. Ini dasarnya ya, dasarnya ini. Nanti bisa dikembangkan. Pengembangannya ada di mana Pak? Pengembangannya ya ada di Aswaja itu, Aswaja di MPN, Aswaja di Ahliya, kemudian Aswaja yang disusun oleh Romo Yayasan. Nampak? Itu pengembangannya dari ini, dasar dari sini dikembangkan. Ini dasarnya pengembangannya banyak. Tadi di buku itu arah-arah teman. Tapi yang pertama harus bisa itu. Biasanya kita nanti wassalamu, semoga memberi apa tadi? Keselamatan sama Allah. Taatan, sebagai bentuk taat kepada Allah. Taatan sebagai bentuk taat kepada Allah. Karena maka ada dalika, apa, ziarah kuburannya Nabi, dalika, apa, ziarah kuburannya Nabi, muharraman, yaitu diharamkan, muharraman, yaitu diharamkan, biijma'il muslimina, dengan sepakatnya orang-orang muslim, biijma'il muslimina, dengan sepakatnya orang-orang muslim. Fasarah, maka menjadi at-tahrimu, apa, haram. Fasarah
maka menjadi at-tahrimu haram minal umuri dari beberapa perkara. Minal umuri dari beberapa perkara. Al-maqtu'i yang dipastikan. Al-maqtu'i yang dipastikan ini dengan haram. Menurut Ibnu Taimiyah, ya, barang siapa yang ziarah ke makam Rasulullah dan meyakini ziarah ke makam Rasulullah itu taat, murni taat kepada Allah, maka di mana? Maka itu dipastikan keharamannya dengan sepakatnya orang muslim, kata Ibnu Taimiyah. Dan pasti haram. Terus di dalam hadis itu gimana? Awalnya ziarah kubur itu kan dilarang. Rasulullah pernah menyampaikan untuk nahaitu an ziyaratil kubur. Insyaallah seperti itu, kalau nggak salah bisa dicek hadisnya ya. Saya melarang ziarah kubur. Nah itu ada terusannya di situ fazur, maka ziarahlah kalian kuburan. Itu pertamanya Rasulullah itu melarang ziarah kubur, kemudian kata berikutnya mana? Yang pertama itu dulu ya, ketika awal Islam tersebar, Rasulullah itu melarang ziarah kubur. Mengapa? Karena orang ziarah kubur, ketika ziarah kubur, orang ziarah itu mengingat masa lalunya orang yang meninggal, sehingga susah lagi, sumpah lagi, nangis lagi. Karena saat itu imannya masih hidup kuat. Kemudian di rentetan hadis selanjutnya fazurha, maka ziarah kalian pada kuburan. Dan setelah itu Rasulullah memerintahkan ziarah kubur itu. Mengapa setelah itu kok diberitakan? Yaitu karena melihat hatinya orang-orang Islam saat itu imannya sudah kuat. Nah, sehingga Rasulullah itu disuruh ziarah kubur itu bukan menjadi kewajiban, tapi hadis itu arahnya kepada sunnah, tak wajib, tapi sunnah. Ya. Tapi berwahabi nggak sunnah, haram. Mungkin mereka Wahabi punya pemikiran memberi madrasah dengan maksud dari hadis fazuluha. Sampai sekarang itu perdebatan. Ziarah kubur haram. Salah satunya siapa? Sunnah. Kemudian tujuannya ziarah kubur itu apa? Tujuannya ziarah kubur satu, mengingat kita ini biar teringat kepada kematian, biar tidak dunia terus yang kita ini. Kalau kita ziarah kubur itu kan mikir, ya Allah, dulu orang ini orang yang berjasa, saya kapan-kapan kayak seperti ini. Ya saya pikir itu tujuannya orang ziarah kubur. Ya, orang ziarah itu ingat pada kematian, mengambil beradaran. Kalau dulu orang yang dikubur itu sama-sama hidup, tapi dia mati. Orang ziarah kubur jangan seperti itu. Sekarang hidup, tapi kapan-kapan akan meninggal. Karena itu dalam doanya itu apa? Ketika ziarah kubur, assalamualaikum ya ahladiyah. Salam untuk kalian wahai ahli kubur. Wa inna insyaallah bihulaikum. Wa inna dan sujudnya, wa inna dan sudah saya insyaallah jika Allah menghendaki la ikut akan musuh dan kita akan musuh manusia. Ya. Masalah kematian kita masuk kubur pasti, tapi kita tidak sendiri lupa.
Terus kalau kita jadi orang kaya, belum tentu itu orang kaya belum. Tapi kalau mati pasti kalian ini jadi ulama besar belum tentu. Punya mobil Alphard 10 semuanya, Pajero 15 belum tentu. Kalau mati pasti. Tapi orang itu lupa tentang kematian. Lupa tentang kematian itu ada hikmahnya. Itu oleh Allah memang manusia itu dilupakan biar tidak ingat mati. Apa hikmahnya? Jika manusia itu ingat mati, perjalanan di dunia ini tidak berjalan. Kalau ingat mati sebenarnya orang bekerja malas pada apa bekerja, nanti ujung-ujungnya kita mati, hasil kerjanya dimati oleh orang lain. Kalau kerja meninggal, gak ada pasar nanti ditutup, pasar-pasar ditutup, Alfamart, Indomaret gak ada. Kenapa? Orang kan macam buat apa buat Alfamart, ujung-ujungnya mati. Kalau mati saya gak kebahagiaan, diambil oleh akhir saya. Gak ada yang bicara tentang kok ini. Kenapa? Karena ingat mati. Karena itu biar kehidupan ini berjalan semuanya dengan sunat-sunat, makanya manusia itu dilupakan dengan bahagia. Kalau sampai ingat mati ya, sampai kan tidak ada di sini. Kita tuh ya Allah, kalau saya ingat mati sebenarnya, ingat mati terus gak enak itu kan. Mengapa? Ya Allah, betapa ini saya mati. Ada ya. Karena orang itu lupa mati, makanya kehidupan dunia ini ada pemerintahan, ada polisi, ada presiden, ada mati. Andai kan mereka ingat mati terus, ya malas. Gak mau. Bentar kan di BM buat apa? Jadi di BM ujung-ujungnya saya mati. Bahkan kalau korupsi nantinya di dunia masuk penjara mati akan dibuat gorengan oleh mereka. Karena ingat, saya tak ada. Orang itu lupa tentang mati. Terus apa langkah kita yang enak? Yang enak itu kita ini sudah hidup ini berjalan apa adanya. Waktunya sekolah, yang makan, yang tidur, kalau tidak kali. Dan jangan lupa ibadah. Ya, ibadah. Kita nikmati dunia yang ada ini, mumpung ada di dunia. Jangan lupa ibadah. Ibadah itu apa tujuannya untuk bukan kita nantinya. Usah berpusing dulu. Ya, hidup ini sudah pusing, kalau saya tampak pusingnya terbuka. Kalau sudah pusing, kita nikmati saja dan jangan lupa ibadah biar nanti kita itu nanti masuk surga. Ya. Ini terkait dengan aliran salafi, aliran salaf. Aliran salaf itu di antara tanda-tandanya apa kembali? Yaitu mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran salaf, berpegang teguh dengan kitab-kitab mutawaros seperti Fathul Qorib dan lain-lainnya, mencintai keluarga Nabi, mencintai orang-orang soleh, mencintai aulia, mengambil berkah pada orang yang hidup ataupun yang sudah mati, dan ziarah kubur, baca talqin mayit, bersedekah, pahalanya diberikan ke mayit, berdoa, doa itu bermanfaat, kemudian tawassul dan lain-lain. Itu aliran salafi. Aliran salafi ini diikuti oleh siapa? Oleh MUI. Cinta Sunnah. Kalau aliran yang menyatakan ziarah kubur itu haram, terus tawassul itu gak boleh, sakit itu haram, sedekah itu tidak sampai, itu disebut
wahbi nisbat kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahab Al-Badri. Mengikuti pemikiran siapa? Rasyid. Yang terpenting itu ya, orang itu ya mau ikut aliran apa saja tidak masalah. Ikut Salafi monggo, Wahabi monggo, Muhammadiyah gak apa-apa, terserah. Tapi sebetulnya ada balasan, nantinya ada. Ya. Yang terpenting kita itu selamat. Karena ini selamat, makanya kita itu berdoa ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya, kita ini diberi kekuatan oleh Allah, diberi kuat untuk berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kita yakini cukup benar. Itu apa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini sudah apa? Salafi atau Alhamdulillah masyarakat Islam tidak terakhir ya beres